Ribut Yusuf. Namo budaya. Namo budaya. Oke, masih seperti yang kemarin, Ibu selalu tetap ingatkan selama pembelajaran, tolong mikrofonnya di-mute-kan kecuali kalau ada yang mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya sama Ibu. Oke, begitu juga nanti dengan materi yang akan Ibu bagi, tolong tidak dicoret-coret ya, Nak. Sebentar ya. Oke, yang baru bergabung tolong di-mute-kan ya, Nak. Jangan terlalu ribut. Oke, Ibu akan ulang materi hari Selasa. Jadi Ibu ada buat catatan bicara tentang syair. Nah, syair itu adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Jadi di sini kita mau bandingkan antara pantun dan syair. Nah, tadi katanya syair itu adalah puisi lama. Pada pelajaran sebelumnya Ibu juga sudah jelaskan bahwa puisi itu ada puisi lama, ada juga puisi baru. Apa yang membedakannya? Kalau puisi lama, dia punya aturan tersendiri. Sementara kalau puisi baru, tidak ada lagi aturan yang mengikat dari isi puisinya. Nah, kita melihat perbandingan antara pantun dan syair. Apa sebenarnya yang membedakan antara pantun dan syair? Nah, yang pertama terdiri dari 4 baris. Ini persamaannya ya, Nak. Jadi pantun dan syair sama-sama terdiri dari 4 baris. Nah, kita lihat untuk sajaknya. Kalau dia pantun, secara umum dia bersajak ABAB. Jadi kalau ABAB ini namanya bersajak silang. Tapi bisa juga di pantun itu bersajak rata atau A. Nah, sementara kalau pada syair, dia harus bersajak A. Oke, itu dia. Nah, kita mau lihat yang berikutnya. Ada lagi persamaan antara pantun dan syair. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi ada 2 yang sama ya. Jadi terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Kalau untuk sajaknya ada yang beda. Kalau pada pantun dia secara umum bersajak ABAB. Sekalipun kemungkinan bersajak A itu tetap ada. Nah, apa ciri keempat yang membedakan antara pantun dan syair? Ini yang sangat membedakan antara pantun dan syair. Kalau pada pantun, dia terbagi atas 2 bagian besar. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Jadi pantun itu isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Berbeda dengan syair. Kalau syair, semua baris merupakan isi. Jadi semua barisnya itu merupakan isi. Tidak ada sampiran yang berfungsi hanya untuk menyampaikan pengantar untuk sampai kepada isi. Nah, kita lihat contohnya. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ini contoh pantun. Kita lihat terdiri dari 4 baris. Ya, dia bersajak A, B, A, B. Di sini H, I, H, I. Kemudian dia terdiri atas 2 bagian. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Sementara baris 3 dan 4 merupakan bagian isi. Kita bandingkan untuk contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tua. Nah, coba perhatikan ini, Nak. Jadi kalau untuk baris 1 dan 2, dia bukan merupakan sampiran, tapi sudah merupakan isi. Sudah ada yang disampaikan kepada kita, sudah langsung ke isinya, sudah langsung ke pesannya. Kita harus menjaga kesehatan.
Oke, anak-anak yang baru bergabung, tolong di-mute-kan ya. Atau suara Ibu tidak kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran Bu. ya. Oke. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi kalau dia untuk syair, baris 1, 2, 3, 4 itu merupakan isi. Berbeda dengan pantun. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu. Jadi sudah langsung ada pesan yang disampaikan melalui syairnya. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Caranya bagaimana? Dengan menjaga makanan. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan dan makanan? Supaya selamat hidup hingga di hari tua. Jadi ini Ibu mau menjelaskan sedikit tentang pantun dan syair. Jadi yang paling membedakan antara pantun dan syair, kalau pada pantun isi hanya terdapat pada baris ketiga dan keempat, sementara pada syair semua baris dari syair itu merupakan isi. Saya nak, oke kita lanjut yang berikutnya. Kita pada bagian ini kita akan bahas isi atau makna pantun dan amanat pantun. Ini sebenarnya hampir sama untuk menentukannya. Paling yang membedakan nanti apa itu isi, kemudian apa itu pantun, apa itu amanatnya. Nah, kita lihat. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sementara amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa ciri pantun itu ada dua bagian besar. Nah, untuk menentukan isi atau makna pantun dan amanat pantun, kita hanya langsung lihat pada baris 3 dan 4. Jadi kalau isi atau makna, kita bisa langsung tentukan atau tuliskan dari baris 3 dan 4. Sementara untuk amanat pantun, kita boleh simpulkan sendiri apa pesan yang ingin disampaikan melalui pantun tersebut. Nah, kita lihat cara untuk mengetahui isi atau makna dan amanat pantun adalah dengan membaca dan memahami bagian isi dengan seksama. Kemudian, menceritakan isi atau makna dan amanat pantun menggunakan bahasa sendiri. Oke, tadi Bu sebut kalau isi dan makna boleh kita langsung ambil baris 3 dan 4. Tapi, boleh juga menggunakan bahasa sendiri. Boleh kita tambah dengan kalimat kita sendiri tanpa mengurangi dari pantun yang ada. Oke, kita mau lihat ke contohnya. Nah, contoh. Isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa pantun itu bisa dibedakan berdasarkan usia. Ada 3, siapa yang ingat? Boleh dinyalakan mikrofonnya ya nak? Bagi yang mau menjawab. Pantun berdasarkan usia terbagi atas 3. Apa saja? Ada yang ingat? Jadi sabu. Iya, oke, silakan dijawab. Pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang dewasa. Oke, betul ya nak. Jadi pantun itu berdasarkan usia, ada pantun anak-anak, ada orang muda, ada juga pantun orang dewasa atau orang tua. Nah, kita mau tentukan isi, makna, dan amanat pantunnya. Ibu akan berikan 2 contoh. Nah, yang pertama pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Jadi ini terlihat ya nak, pantun anak-anak bisa kita lihat ayo bermain kejar-kejaran. Itu menandakan bahwa dia adalah pantun anak-anak. Nah, kita mau menentukan isi dan amanat pantunnya. Kita lihat isi atau makna pantun. Kita lihat dari baris 3 dan 4. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Berarti isinya bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati pun senang. Tolong di-mute-kan ya nak yang menyalakan mikrofonnya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau amanatnya apa? Kita lihat lagi, ternyata pesan yang mau disampaikan melalui pantun anak-anak ini adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Jadi baik nggak anak-anak bermain? Baik, tapi tetap ada waktunya ya. Jadi mengapa anak-anak bermain agar hati senang? Itu yang disampaikan oleh pantun anak-anak ini.
Nah, yang berikutnya, contoh berikutnya itu adalah pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, bahu diangkat, berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Jadi ini pantun orang muda. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Itu baris 3 dan 4. Nah, kita tentukan isi dan amanat pantun. Nah, isi atau makna pantun berdasarkan pantun orang muda ini adalah bicara tentang keinginan seseorang untuk berkenalan. Kan katanya tadi, jikalau boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Jadi ada seseorang yang ingin berkenalan, itu isinya. Sementara amanat pantunnya apa? Saat berkenalan, sebaiknya dilakukan dengan cara santun, dilakukan dengan cara sopan. Lihat bahasanya, nak. Jikalau boleh aku tahu. Jadi ada kata-kata permintaan, kalimat permintaannya. Jikalau boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Jadi amanat pantunnya ini saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan sopan atau santun. Nah, ini contoh menentukan isi dan amanat pantun berdasarkan usia. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kita mau menentukan isi dan makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Nah, berdasarkan isi, pantun itu terbagi atas 4. Siapa yang ingat? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Siapa yang ingat? Boleh. Oke, Yusuf Roni. Tadi menyalakan? Enggak, Bu, enggak. Oke, ada yang mau jawab? Pantun berdasarkan isi terbagi atas 4. Apa saja yang pertama? Lupa. Leoni, Bu. Oke, Leoni, silahkan, nak. Pantun nasihat, Pantun pantun jenaka, Oke. pantun teka-teki, pantun kiasan. Oke, betul ya. Berdasarkan isi ada 4. Pantun nasihat, pantun jenaka, jenaka itu bersifat lucu, kemudian teka-teki, dan pantun kiasan. Kiasan itu berisi tentang peribahasa. Nah, kita mau lihat 2 contohnya. Yang pertama, pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Nah, kita mau tentukan isi dan amanat pantunnya. Isi atau makna pantun, hidup rukun menciptakan ketentraman. Kita boleh lihat dari baris 3 dan 4. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Itu untuk isinya. Sementara amanatnya, nah apa yang mau disampaikan dari pantun ini? Apa pesannya? Bahwa kita harus hidup rukun. Itu dia untuk contoh pantun nasihat. Nah, yang kedua, contoh untuk pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas, berbau sangit. Berbau sangit itu berbau gosong ya, bau hangus begitu. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, ini adalah pantun kiasan. Mana yang menunjukkan kalimat kiasan pada pantun ini? Itu terlihat pada baris keempat ya, nak. Masih ada langit di atas langit. Itu contoh peribahasa. Nah, kita mau tahu apa isi dan amanatnya. Jadi isi atau makna pantunnya, janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Jadi kalau dikatakan masih ada langit di atas langit. Jadi sepintar apapun kita, sehebat apapun kita tidak boleh sombong. Karena tetap akan ada orang yang lebih pandai, akan ada orang yang lebih hebat dari kita. Jadi amanat pantunnya, kita tidak boleh sombong. Nah, seperti itulah dia cara untuk menentukan isi dan amanat pantun. Jadi yang penting anak-anak langsung lihat saja baris 3 dan 4. Itu merupakan bagian isi dan cara untuk menentukan amanat pantun. Jadi sampirannya diabaikan saja. Tidak usah dibaca baris 1 dan 2-nya. Karena letak isi dan amanat hanya pada baris 3 dan 4. Saya anak? Oke, itu dia untuk isi dan amanat pantun. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah melengkapi dan menyusun pantun. Bagaimana cara untuk melengkapi dan menyusun pantun? Jadi nanti kalau anak-anak di kelas 6, biasanya di soal ujian sekolah ini akan ada. Jadi ada materi atau soal tentang melengkapi dan menyusun pantun. Kita mau mempelajari dulu bagaimana caranya. Nah, langkah-langkah melengkapi pantun.
Yang pertama, perhatikan dengan cermat kata-kata dalam setiap larik pantun. Tadi larik itu artinya baris. Jadi kita harus perhatikan kata-kata dalam setiap baris pantun. Nah, kata-kata pada baris pertama biasanya itu memiliki keterkaitan pada kata-kata baris yang kedua. Kata-kata pada baris ketiga memiliki keterkaitan pada baris yang keempat. Jadi baris 1 dan 2 itu ada hubungannya. Baris 3 dan 4 itu biasanya ada hubungannya. Nah, contoh. Ke seberang sungai naik rakit. Di seberang sungai membeli pakan. Agar terhindar dari penyakit, ayo cuci tangan sebelum makan. Nah, kita lihat baris 1 dan 2. Ke seberang sungai naik rakit. Di seberang sungai, nah ada keterkaitannya karena jadi di baris 1 dijelaskan pergi ke seberang sungai. Nah, ngapain di seberang sungai? Baru dijelaskan di seberang sungai itu membeli pakan. Pakan itu makanan ternak. Nah, itu dia untuk baris 1 dan 2. Nah, kita lihat baris 3 dan 4. Ayo agar terhindar dari penyakit. Ayo cuci tangan sebelum makan. Nah, di baris 3 kan dijelaskan ajakan supaya kita terhindar dari penyakit. Dilanjutkan di kalimat keempat, ada ajakannya. Bagaimana cara supaya terhindar dari penyakit? Kita harus cuci tangan sebelum makan. Jadi ada keterkaitan antara baris 1, 2, kemudian baris 3 dengan baris keempat. Jadi itu langkah pertama untuk melengkapi pantun. Nah, langkah yang kedua, perhatikan sajak pantun. Sajak itu polanya ya, rimanya. Larik pertama dan ketiga mempunyai akhir yang sama. Baris 1, baris 3 sama akhirnya. Larik kedua dan keempat juga mempunyai akhir yang sama. Baris 2, 4 sama polanya. Dengan kata lain, rima akhir larik bersajak AB atau bersajak silang. Ini kalau dia yang AB. Tapi kan ada nanti yang sajak pantunnya itu adalah A. Itu bagaimana, Bu? Nanti lanjutan untuk berikutnya. Nah, kita lihat. Apalagi untuk melengkapi. Kalian tidak usah pusing membaca kalimatnya. Nah. Jadi langsung lihat saja huruf terakhir. Jadi contoh. Berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki. Berburu ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Jadi seandainya ini acak, kalian harus lihat dia huruf terakhirnya ada RI. Jadi urutannya harus begitu, harus A B. Jadi kalau baris pertama dia R, baris ketiga pasti R. Kalau baris kedua dia I, baris keempat pasti I, harus I. Itu ya. Oke, jadi itu syarat yang kedua atau langkah yang kedua untuk menentukan atau menyusun sebuah pantun. Nah, yang ketiga, perhatikan maksud isi pantun. Apa pesan yang mau disampaikan? Nah, ini dia yang Ibu katakan tadi. Bagaimana kalau menentukan pantun itu ternyata semua sajaknya dia bersajak A. Ini yang perlu kita hubungkan. Perhatikan apa yang mau disampaikan pantun tersebut. Nah, kita lihat. Maksud isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Tadi kita sudah bahas di awal. Yang merupakan satu kesatuan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau semua sama sajaknya, kalian tinggal lihat apa pesan yang mau disampaikan melalui pantun itu. Nah, contoh, pohon jati kokoh kayunya, pohon nyiur tinggi menjulang batangnya. Murid rajin pastilah banyak ilmunya, murid yang malas banyak bohongnya. Nah, kita lihat contohnya ini, dia kalau dari sajak, dia bersajak rata. A. Nah, supaya tahu kita menyusun pantunnya nanti, berarti kita perhatikan maksudnya. Apa pesan yang mau disampaikan? Nah, yang pesan yang mau disampaikan itu adalah, murid rajin pastilah banyak ilmunya, murid yang malas banyak bohongnya. Jadi ini pesannya supaya anak-anak itu harus rajin. Kenapa? Karena kalau kamu rajin pasti banyak ilmunya. Dan biasanya orang yang malas itu banyak bohongnya. Kenapa nggak siap PR-nya? Kenapa nggak kirim tugas? Lupa, Bu. Biasanya gitu ya. Nah, pesan pantun ini, mari menjadi anak yang rajin supaya banyak ilmunya. Nah, itu dia langkah-langkah untuk menyusun atau melengkapi pantun yang rumpang atau yang tidak lengkap ya, Nak. Jadi ada 3 yang harus kalian pahami.
Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan pantun rumpang berikut. Rumpang ini tidak lengkap. Oke, bagian yang rumpang atau bagian yang kosong itu adalah baris 1 dan baris kedua. Jangan sampai adik menangis supaya tidak dimarahi ibu. Jadi bagian isi sudah ada. Kita disuruh melengkapi bagian sampirannya. Nah, kita lihat. C, Bu, jawabannya. Ya, kenapa C, Yusuf? Bu. C, jawabannya, Bu. Kenapa? C, jawabannya. Oke, ya ditutup, di-mute-kan dulu ya, Nak. Nah, kita lihat. Di sini dia langsung saja kita lihat bagian terakhir hurufnya, S dan U. Nah, kita tinggal lihat di bagian A, B, C, D. Tanpa kamu membaca kalimat-kalimatnya, cari saja pilihan yang berakhiran dengan S dan U. Kalau kita lihat yang A, terakhirnya N dan I. Pasti bukan ini jawabannya. Kita lihat yang B, terakhirnya S dan T. Pasti bukan ini jawabannya. Ini tadi S dan U. Kita lihat yang C, S dan U. Berarti jawabannya adalah C. Benar tadi ya, si Yusuf jawab C jawabannya. Jadi S dan U. Inilah yang merupakan bagian sampirannya. Yang D kenapa salah? Karena dia berakhiran A dan U. Jadi pilihan kita langsung kepada yang C. Jadi kunci jawabannya adalah C. Harus berpola sajak A, B, A, B. Berarti S, U, S, U. Nah, contoh yang kedua. Oke, siapa yang bisa jawab? Boleh diperhatikan soalnya. B, Bu. Aku, Bu. Oke, Yusuf. A, Bu. Jawab A, A. bisa, B. A. B. B, A. Oke, tolong di-mute-kan ya. Tolong di-mute-kan ya, Nak. Diperhatikan dulu soalnya. Kan semua dia A, B, C, D. Oke. A, Bu. Boleh binambung, Bu. Oke, cukup ya, Nak. Ya, di-mute-kan dulu ya. Oke, nah ini tadi yang Ibu sebutkan. Nah kalau ternyata di pilihannya semua sama pola sajaknya. Ini ada I, A. Kalau kita lihat yang A, I, A, B, I dan A, C, I dan A, D, I dan A. Berarti tadi kan ada pantun atau maksudnya itu harus berkaitan. Kita lihat coba yang A. Kalau adik ingin pandai, belajarlah sambil berdoa. Berkawanlah, jangan berkelahi, agar kita banyak uangnya. Mari kawan, kita bersantai, hidup kita pastikan bahagia. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa sering berkelana. Berkelana itu jalan-jalan ya. Oke, kita lihat. Kalau yang jawabannya A ya. Kenapa yang A? Karena ada pesannya, Nak. Jadi kalau adik ingin pandai, kalau sambil belajar itu harus sambil berdoa. Kenapa kita tidak pilih B? Karena nggak ada pesan yang mau disampaikan, Nak. Ada disebut berkawanlah jangan berkelahi. Oke, iya. Agar kita banyak uangnya. Benar nggak? Tidak kan? Apakah ketika kita berkawan, kita tidak berkelahi supaya kita banyak uang? Tidak. Makanya kita tidak pilih B sekalipun dia berakhiran I dan A. Kemudian mari kawan kita bersantai, hidup kita pasti akan bahagia. Masa kalau kita santai-santai hidup kita bahagia? Tidak juga. Nah, kalau kamu ingin pandai, jangan lupa sering berkelana. Masa supaya kita pandai kita harus sering jalan-jalan? Gak benar. Makanya harus diperhatikan apa pesan yang ingin disampaikan. Makanya jawabannya adalah A. Kalau adik ingin pandai, belajarlah sambil berdoa. Oke, contoh yang terakhir. Ini perhatikan pantun acak berikut. Kalau yang tadi kita melengkapi sampiran dan isi. Coba dicermati ya, Nak. Ibu kasih waktu 5 detik. Yang menjawab nanti boleh dinyalakan, tapi ini tolong di-mute-kan dulu, diperhatikan dulu pantunnya. Saya, Bu. Leoni, Bu. Oke, Leoni. Gantian ya, Nak. Kita dengar dulu, satu dulu. Leoni dulu, Leoni. Yang lain mute-kan dulu. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Saat memanjat harus hati-hati, ranting pohon mudah patah.
Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, coba kita perhatikan pilihan yang pertama. Saat memanjat harus hati-hati, ranting pohon mudah patah. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Pilihan kotak yang pertama ini benar atau salah? Salah. Salah. Salah, Bu. Salah. IHHI. Iya, betul. Iya. Kenapa yang ini salah? Karena polanya IHHI. Dia tidak AB, AB ini ABBA. Berarti salah. Kita lihat yang kedua. Benar atau salah? Benar. Salah. Kenapa salah? Salah. HHI. Oke, iya. Kenapa salah? Karena dia HHII. Jadi polanya AABB. Jelas salah ya, Nak? Oke, kita lihat berikutnya. Aku lah, Bu. Oke, silakan dijawab. Yang ini benar atau salah? Ini HIHI. Benar atau salah? Salah. Mengapa salah? Kenapa salah? Salah. Polanya benar, tapi mengapa salah? Pada kata yang pasti lengkap Karena orang yang jawab. Sampirannya duluan. Oke, Jelisa, silakan dijawab. Satu orang ya, Nak. Kalau teman bicara, yang lain tolong di-mute-kan. Kalau teman salah, baru boleh kamu buat jawaban kamu lagi. Siapa yang mau jawab? Satu orang saja. Mengapa yang bagian yang Ibu tunjuk ini salah? Padahal dia berpola AB, AB. Saya, Bu. Oke, Jelisa, silahkan, Nak. Karena sampirannya harusnya di atas. Iya, betul. Harusnya sampirannya ini di atas. Jadi ranting pohon mudah patah. Itulah tanda anak berbakti, gitu ya. Jadi terbalik dia. Harusnya isinya di bagian bawah. Nah, ini jawaban yang benar. Ranting pohon mudah patah. Saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tidak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Oke, itulah dia cara untuk menyusun dan melengkapi pantun. Jadi Ibu harap anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya, Nak. Jadi nanti Ibu akan berikan catatan dan juga akan memberikan latihan tentang bagaimana cara menyusun pantun acak dan melengkapi pantun. Oke, itu dia untuk pelajaran kita hari ini. Ibu harap kemarin Ibu ada memberikan tugas keterampilan proyek, mengidentifikasi pantun. Masih banyak anak-anak yang belum mengumpulkan. Jadi Ibu harap tolong hari ini segera dikumpulkan. Bisa ya, Nak? Oke. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Iya, Ibu harap kalian bisa memahami yang apa Ibu sampaikan. Dan nanti kalian masih akan Zoom bahasa Inggris ya. Nah, tadi kan Zoom bahasa Inggris itu apa ya? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bermasalah jaringannya. Jadi nanti kalian akan Zoom lagi dengan Miss. Bisa ya? Jadi tetap di tempatnya supaya kalian tetap lanjut belajar. Oke? Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Selamat pagi, namo sayang adi budaya. Namo budaya. Namo budaya. Mame, kirim. Coba lihat. WA Mame. Mana tahu udah dikirim. Katanya